Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi Qur'anil Karim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika lasyahidun. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Akhi Dedi, sahabat saya. Beliau sahabat di daerah Kabupaten Tangerang, walaupun rumahnya di Tangerang Selatan. Yang kami hormati pengurus TKN Mushola Ihsanul Ihsan beserta jajarannya, juga para tokoh masyarakat, para alim ulama, para asatidz, para hujaj, juga para ibu-ibu yang luar biasa. Biasanya kalau banyak ibu-ibu kurang seru, betul ya. Dan juga adik-adik yang antusias ya. Jadi kalau masih muda sudah mau ikut taklim, insya Allah Pak ya, nanti besarnya gampang ya. Besarnya nanti jadi rajin ikut taklim. Yang susah kan kalau kecil ya ikut taklim malas gitu ya. Tapi alhamdulillah adik-adik remaja di sini mau mengikuti, insya Allah ada manfaatnya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Akhi Dedi bahwa pada malam hari ini insya Allah kita akan membahas satu materi yang berkaitan dengan ibadah kurban. Ya. Di sini mungkin yang akan kami sajikan nanti lebih kepada arah praktisnya, ya, arah praktisnya yang dilandasi oleh faedah-faedahnya. Ya. Jadi memang tidak terlalu membahas fikihnya secara dalam, ya, tetapi hal-hal yang menjadi dasar bagi kita di dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban secara Islami. Namun tujuan atau misi dari kami, kebetulan saya ini tergabung di dalam komunitas Juleha. Ya. Kira-kira Ibu udah tahu Juleha? Kalau ada bolehan. Kalau di Tangerang di Jalan Beringin ada itu sobat boleha. Jadi boleha itu singkatan dari juru sembelih halal. Kalau orang dulu itu bilang sembelih, mereka sembelih. Jadi juru sembelih halal. Ya. Jadi salah satu misi dari kami selain mensyiarkan ya, tata cara penyembelihan yang Islami, yang kedua juga adalah sebagai edukasi supaya nanti di lingkungan sini bisa menyelenggarakan sendiri, Pak ya. Jadi harapan kami tidak terus-menerus untuk penyelenggaraan penyembelihan kurbannya itu diserahkan kepada kami, tetapi harus ada
regenerasi seperti yang sudah kami alami, yang sudah kami lakukan di Masjid Al-Ukhwah, ya. Masjid Al-Ukhwah itu di Palembang tahun kemarin menyembelih 16 ekor sapi. Kebetulan saya yang menyembelihnya. Tapi alhamdulillah tahun ini sudah terjadi regenerasi dan sudah ada kader dari Masjid Al-Ukhwah yang siap untuk menjadi juru sembelih, dan insya Allah saya nanti hanya sebagai pendamping dan pengarah saja. Jadi semakin banyak ya nanti orang-orang yang mau berkecimpung di dalam penyembelihan itu semakin bagus. Nah, Bapak Ibu, adapun yang insya Allah akan kita dapati dari pembelajaran ini, yang pertama memahami konsep penyembelihan halal dalam Islam. Ya, karena ini terus terang dan mohon maaf, ada sebagian orang atau kelompok yang sudah menjadi, bahkan ini sudah menjadi profesinya, yaitu sebagai juru sembelih, tetapi masih banyak faktor-faktor ya, yang belum sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah dapat membedakan antara sembelihan yang halal dan yang tidak halal. Ada dua hewan kurban sama-sama disembelih dengan terlihatnya itu dengan cara dan metode yang sama, tapi bisa jadi yang satu dagingnya halal dikonsumsi, yang satu dagingnya haram dikonsumsi. Padahal kalau kita lihat secara kasat mata tidak beda cara penanganan penyembelihannya. Kenapa? Karena ada faktor atau syarat-syarat yang mungkin yang satunya tidak terpenuhi. Nah, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Maidah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaykumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairi llahi wal munkhaliqatu wal mawqudatu wal mutamaniyatu wal natihatu wa ma akasahu illa ma zakaitu wa ma zubiha ala nusuki wa tastaqsimu bil aslam, yang artinya insya Allah diharamkan kepada kamu memakan bangkai. Nah, tadi di sini kriteria bangkai seperti tadi sudah saya ulas sedikit. Bisa jadi ada hewan yang disembelih terlihatnya seolah-olah disembelih, tapi statusnya masih bangkai. Berarti kalau bangkai haram untuk dikonsumsi. Darah yang mengalir, ya, jadi jelas hukum darah ini haram. Daging babi, ya. Jadi kalau bicara daging babi, ya berarti semua unsur yang ada di dalam tubuh babi. Jadi jangan mentang-mentang di ayat ini dikatakan al-lahmul khinzir, daging babi. Oh, kalau kuping atau buntutnya mah enggak, gitu ya. Untuk babi bukan disebut di sini daging babi. Ya. Jadi seluruh unsur yang ada di dalam hewan babi itu haram mutlak statusnya. Dan binatang-binatang yang disembelih karena yang lain dari Allah. Jadi binatang disembelih tetapi yang pertama tidak menyebut nama Allah atau itu dipersembahkan untuk selain Allah. Ini masih ada, Pak. Di zaman sekarang masih ada di daerah-daerah tertentu. Contoh, ada seseorang hendak membangun rumah atau hendak membangun jembatan. Mereka berkeyakinan kalau dipotongin kerbau, kepalanya ditanam di dekat jembatan, nanti jembatannya kuat. Nah, itu adalah termasuk cara-cara jahiliyah, ya, termasuk dalam kategori penyembah
penyembahan terhadap berhala. Hewan yang mati tercekik dan yang mati dipukul. Nanti penjelasannya bisa di berikutnya. Dan yang mati jatuh dari tempat yang tinggi. Jadi kalau ada kambing lagi main ke gedung lantai 40 misalkan ya, kemudian jatuh ke aspal mati, nah jadi apa ya? Tapi ngapain kambing main ke lantai 40 ya? Dan yang mati ditanduk. Nah ini kan kalau di tradisi dan budaya di daerah tertentu ada tuh Pak ya, tradisi adu domba, domba diadu. Ya, memang ada perlombaannya. Dan ketika dua domba itu berkelahi, ada satu yang mati karena ditanduk oleh domba yang lain, domba itu mati. Nah itu berarti tidak boleh dikonsumsi atau dimakan. Binatang yang mati dimakan binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Nanti ada penjelasannya. Dan yang disembelih atas nama berhala. Jadi ketika ada hewan disembelih ditujukan ya, untuk sesuatu ya, selain Allah, atau istilahnya dipersembahkan atas nama berhala, maka hukumnya haram untuk dikonsumsi. Baik. Nah, adapun hukum menyembelih itu sendiri, yang pertama hukumnya wajib dilakukan ke atas hewan halal. Maksudnya hewan halal ini hewan yang kategorinya adalah hewan yang boleh dikonsumsi setelah disembelih secara syariat ya. Yang kedua, hewan yang tidak disembelih mengikuti hukum Islam diistilahkan sebagai bangkai dan najis. Jadi seperti tadi sudah saya sampaikan, ada hewan yang disembelih tata caranya sama persis seperti kita menyembelih hewan secara syariat, tata caranya sama ya. Tetapi ada unsur yang tidak terpenuhi dalam syariat, yang misalkan tidak ya pokoknya ada dia ditujukan untuk lain gitu kan, untuk masuk lain, nah, maka hewan tersebut menjadi bangkai statusnya. Nah, adapun rukun dari sembelihan itu sendiri, yang pertama penyembelihnya, eksekutornya. Nah nanti ada syarat-syaratnya juga untuk bisa dikatakan atau memenuhi syarat menjadi seorang penyembelih, itu ada syarat-syaratnya. Yang kedua, alat untuk menyembelih. Jadi tidak sembarang alat bisa digunakan untuk menyembelih, walaupun alat tersebut mampu ya, memutuskan urat-urat yang ada di hewan sembelihan. Kemudian yang ketiga, cara menyembelih. Dan yang keempat, binatang atau hewan yang disembelih. Jadi 4 unsur inilah yang merupakan rukun sembelihan. Nah, baik. Yang pertama tadi adalah penyembelihnya atau eksekutornya. Syarat yang pertama adalah muslim. Jadi kalau non-muslim kita minta untuk menyembelih hewan yang mau kita konsumsi, maka hukumnya tidak halal hewannya ya. Yang kedua, berakal. Jadi tidak gila. Kalau orang gila suruh nonton, repot banget ya. Kemudian yang ketiga, niat sengaja menyembelih, tidak sah sembelihan yang tidak disengaja. Ada nggak Pak hewan tidak sengaja disembelih tapi tersembelih? Ada. Misalkan Kang Denny lagi ngetes golok, goloknya baru beli di tajam, di tes begini terkena leher ayam, terpotong buaya lehernya, mati ayamnya. Niatnya itu bukan potong ayam, niatnya cuma ngetes golok ayam, ngetes pisau aja, maka ayam itu tidak halal karena tidak diniatkan menyembelih ayam tersebut.
sedang berihram. Jadi saudara-saudara kita yang sedang di tanah suci, yang sedang berpakaian ihram, ya, ketika dia sudah berihram, itu tidak boleh menyembelih hewan di sana, ya. Bahkan menjadi wali nikah juga tidak boleh. Nikah juga tidak boleh, jadi wali nikah juga tidak boleh. Lagian nggak ada ya orang lagi ihram nikah ini kan. Baik. Kemudian yang kedua, alat sembelihan. Sembelihan boleh dilakukan dengan sembarang alat yang bisa ditajamkan, yang bisa digunakan untuk memutus urat-urat di dalam hewan sembelihan yang bisa mengalirkan darah, kecuali yang dibuat dari tulang, kuku, dan gigi. Jadi kalau kita perhatikan, tulang, kuku, dan gigi ini adalah unsur bagian dari hewan, jadi tidak boleh, ya. Nah, ini ada contoh peralatan jagal. Yang pertama, ini pisau, ada beberapa jenis pisau. Kalau kita lihat dari bentuk dan modelnya, ini pisau pabrikan namanya. Pisau yang diproduksi oleh pabrik, ya, secara massal. Ya. Kemudian ini ada sarung tangan anti gores. Jadi seorang penyembelih itu disarankan menggunakan sarung tangan yang kalau tidak sengaja misalkan kecolek pisau sembelih, itu tangannya tidak luka. Karena pisau sembelih itu tajam sekali, Pak. Ya. Saya waktu itu habis ikut kursus mengasah pisau. Sampai rumah saya coba, saya asah pisau saya. Nggak sengaja cuma kecoleknya ini aja gitu, kan berdarah gitu. Ya. Makanya harus dilengkapi dengan alat safety. Ini ada honing atau sharpener. Ini biasanya digunakan untuk mengembalikan ketajaman pisau pada saat penyembelihan. Kalau sebelum penyembelihan biasanya diasahnya pakai batu asahan. Tapi ketika pisau itu sudah tajam, setiap kita menyembelih itu biasanya kita asah dengan honing namanya, ya. Kemudian ini ada hook. Daging ini untuk mengangkat daging atau hewan yang sudah disembelih untuk digantung, ya. Aprot kalau di dunia chef ini namanya celemek, ya, celemek, ya. Oto. Ya. Untuk pelindung. Ya. Bisa diselot-selot, aja biar gede. Oh, ya, oke, ya. Yang kelima ya, bisa. Oh, di situnya satu ya, di sini sih alhamdulillah dua. Oke, ya. Nah, ini ada skabak atau tempat menaruh pisau di pinggang kita. Ini minimal untuk dua pisau sembelih. Tujuannya apa? Suka kejadian seorang eksekutor ketika menyembelih belum selesai, itu mungkin ada gerakan-gerakan dari samping mental misalnya, itu kita harus secepat mungkin ambil pisau yang baru, langsung kita lanjutkan, karena tidak boleh lama-lama. Apalagi kalau sampingnya sudah sempat terpotong akhirnya, tapi belum selesai, ya. Kemudian pisau kita lepas, nah itu harus segera kita ambil pisau yang baru. Ya, helm ya ini hanya untuk safety aja. Tapi kalau kami tim jauhan biasanya pakai peci dan helm. Ini sepatu boot, ya, sepatu safety aja. Sangat disarankan untuk menggunakan sepatu boot, ya, atau sepatu safety, ya, untuk keamanan. Baik. Rasulullah SAW bersabda, "Ma'anhar dama wa zukir Rasulullahi faqul laysa sinna wa zufura wa sa'uhadisuka amma sinu fa'azmun
wa amma dzukuru famuda habasyah. Sembelihlah dengan sesuatu yang dapat mengalirkan darah, ya seperti pisau ini Pak ya. Sebutlah nama Allah, nah ini kan sudah jelas ya. Lalu makanlah, kecuali dengan gigi dan kuku. Nah ini hadis yang memperkuat syarat tadi bahwa alat sembelihan itu tidak boleh dari kuku, gigi, dan tulang. Aku jelaskan kepada kamu semua, gigi itu sejenis tulang, sedangkan kuku adalah alat yang biasa digunakan oleh bangsa Habasyah untuk menyembelih. Nah, bangsa Habasyah pada saat itu agamanya adalah Nasara. Ya. Jadi Rasulullah melarang menyembelih dengan alat yang biasa digunakan oleh orang-orang Habasyah Nasara. Ya, ini jenis-jenis pisau. Ini pisau bercering untuk menyembelih leher hewan sembelihan. Ini biasanya sekitar minimal 27 sampai 35 cm ya. Bilangnya saja Pak, dari sini sampai sini ya. Nah. Kemudian ini bisa untuk menyisap kulit. Dia bentuknya melengkung supaya tidak mudah menyobek kulitnya. Nah, kemudian ini untuk memisahkan daging dari tulang. Untuk pisau kayu ini untuk menyacap-nyacap kalau istilah kita ya. Baik, definisi daripada penyembelih itu sendiri adalah menyempurnakan kematian. Jadi hewan yang mati secara sempurna menurut syariat. Ya. Menyembelih binatang yang mampu dikuasai dan harus dengan memutuskan urat. Nah, ini ada minimal ini ada urat yang harus terputus, yaitu urat halqum dan urat mar'i, yaitu pernapasan dan saluran makanan. Dan diutamakan juga dua pembuluh darah. Jadi ada dua urat pembuluh darah yang nanti ada visualisasinya, gambarnya. Ini langsung ke ini dulu saja. Ini dari posisi di mana penyembelihan itu dilakukan di leher hewan sembelihan itu ada posisi-posisi. Ya, ini ya. Nah ini kalau sapi itu posisinya di sini Pak. Jadi kalau ini rahang, ya, rahang itu biasanya sejajar dengan daun telinganya si sapi. Ini sekitar 5 sampai 10 cm posisi penyembelihan. Insya Allah kalau di posisi ini, begitu pisaunya sudah menggorok ke leher sapi, terkena keempat urat yang tadi. Jangan misalnya di sini ya posisinya. Kalau di sini nggak kena nih Pak, pembuluh urat-urat yang tadinya. Atau di sini, jadi nanti kena tulang rahang nih kalau di sini. Ini nggak ada ininya. Oh, ini ada ya. Kalau pakai laser. Ini kursornya di sini nggak tampil Pak ya? Di tampilin aja berarti di kursi kanan. Dari mana? Coba. Ada. Apa kayak itu? Kecil, tapi kelihatan ya. Ada putih malah kelihatan. Oke. Ini apa Pak? Ya, nah ini posisi penyembelihan. Jadi kalau ini daun telinganya si sapi, kita tarik agak lurus ke bawah 5 sampai 10 cm dari garis lurus ini. Inilah area penyembelihan yang insya Allah nanti terkena keempat urat tadi. Ya. Kalau di sini bukan, ya. Ini nggak kena, ya. Kena tulang rahangnya si sapi. Nah, berbeda dengan onta. Onta dia buat gimana? Nah, kalau onta dia di sini Pak. Onta di sini di bawah. Masya Allah, ya. Nah, ini ontanya. Nah, ini burung onta nih. Ini karena masih ada ontanya juga sama posisi burung onta di sini juga. Di Tangerang ada Pak Ustadz yang
Beli online susah ya. Ada di komik kan? Nah ini contoh onta yang sudah disembelih. Ini kalau kita lihat darahnya, ini darah yang mengalir semua, yang memancar semua. Oke. Syarat penyembelihan. Yang pertama niat menyembelih hanya karena Allah. Ini udah mampu nggak kita orang Muslim mau melakukan apapun pasti ya diawali dengan niat, dan niat itu lillahi ta'ala. Penyembelihan adalah di akhir, karena disitulah urat-urat syarat yang disembelih itu berkumpul. Hendaklah binatang mati semata-mata disebabkan oleh penyembelihan. Nah ini harus betul-betul dipahami. Jadi bisa jadi Pak, ada orang menyembelih hewan sembelihan, tetapi syaratnya tidak terpenuhi. Dua urat utama halkum dan mar'i yang harus putus itu tidak putus. Tetapi karena hewan tersebut kehabisan darah, kan mati juga ya. Nah itu hewan itu belum dikatakan mati disembelih, maka hewan itu mati karena kehabisan darah. Maka status hewan itu tadi apa? Bangkai, tidak boleh ya. Oh iya, sayang 34 juta. Makanya harus sesuai, jangan sampai terjadi. Ini harus dipotong otak sendiri nanti. Insya Allah. Hendaklah menyembelih dengan segera dan bersungguh-sungguh. Maksudnya apa? Ada hewan sapi udah diikut dirobohkan, udah siap disembelih, yang punya sapi itu di atas sapi, foto dulu. Waduh. Wah, pada karya itu. Oh iya. Iya. Ada anak-anak main dulu di atas sapi ya, loncat-loncat. Itu sama saja dengan melecehkan binatang. Ya. Jadi tidak diperkenankan untuk berlama-lama setelah hewan itu siap untuk disembelih. Karena katanya hewan juga punya perasaan ya. Jadi kalau rencana mau kita itu loh Ustaz, komplek ini. diarah. Diarah dulu. Yang pergi juga boleh Ustaz ya. Kalau bisa ya. Oke. Ini contoh kalimat yang kita baca ketika menyembelih hewan, simple. Bismillahi Allahu Akbar. Pasti bisa semua ya. Anak-anak juga bisa. Bisa deh. Bismillahi Allahu Akbar. Nah ini Pak, visualisasi tadi yang saya katakan. Kalau ini bagian kepala sapi, ini rahangnya, ya, ini kan ini tadi bawah telinganya di sini Pak ya. Nah, sekitar 5-10 cm dari tulang rahang yang 5-10 cm ini sekitar di sini. Inilah area yang ideal atau yang pas untuk disembelih. Nah tadi yang dikatakan harus putus, ini yang pertama adalah saluran atau urat halkum atau pernafasan. Karena kalau urat pernapasannya putus, berarti kan dia nggak bisa nafas lagi. Ini salah satu yang menyebabkan hewan itu mati secara sempurna. Kemudian saluran makanannya juga ini harus putus. Nah, lalu diutamakan juga dua pembuluh darah ini juga harus putus. Ya. Jadi ada pembuluh vena dan pembuluh arteri. Jadi kalau kita menyembelih ketika golong kita sudah kerasa sampai tulang leher ini Pak ya, nah ini insya Allah kontak-kontaknya putus ya, insya Allah ya. Ini ya tadi area ideal ya, kawasan sembelihan. Cuma memang kita ketika mau menyembelih nggak bisa lihat urat itu masih ketutup kulit leher Pak ya. Ya, coba dengan melihat visualisasi ini kira-kira punya gambaran. Nah ini sama. Ketika sudah tersembelih, ini Pak nih yang urat mar'i, ya, halkum dan dua wajidain, ya, urat wajidain ini disebutnya dua pembuluh darah, ya, arteri dan vena.
Ini sama. Baik. Kemudian unsur yang berikutnya dari rukun sembelihan adalah hewan itu sendiri. Hewan yang boleh disembelih adalah hewan yang halal hukumnya. Jadi kalau ada babi disembelih dengan tata cara Islami, dibacain juga Bismillahirrahmanirrahim, disembelih itu babi, tetap halal karena memang hewannya adalah hewan yang statusnya haram untuk dikonsumsi. Yang kedua, mampu dikuasai. Maksudnya ketika hewan itu hendak disembelih, ya, ini hewan itu berada dalam kendali kita, ya, jadi bukan hewan itu lagi mabuk dan sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua, hewan tersebut masih hidup dan berkeadaan hayat mustaqimah. Artinya bisa dipastikan apabila darah yang terpancar saat penyembelihan dan adanya pergerakan setelah disembelih. Jadi ini ada tahapan-tahapannya, Pak, ya. Jadi dipastikan hewan yang disembelih itu, ya, sebelum terputus urat-uratnya itu masih hidup, ya. Nah, ini wajib memutuskan halkum dan mar'i yang tadi sudah kita contohkan. Nah, ini hanya visualisasi saja. Yang ini bisa dilihat ya, Pak, ya. Ini salah masukin binatang. Nah, ini yang dimaksud mampu kita kuasai, artinya hewan ini berada di dalam kendali kita, ya, bukan hewan yang mabuk yang nggak bisa kita kendalikan. Nah, ini ada hewan yang kondisinya itu berada di luar jangkauan kita. Nih, misalkan ini ada hewan yang terperosok ke dalam lubang. Dia mau loncat-loncat, mau menyelamatkan diri, nggak bisa. Kemudian kita lihat kondisinya, kalau dibiarkan kemungkinan besar mati. Nah, kalau dia mati, bukan kalau disembelih, kan jadi bangkai, Pak, ya. Nah, ini sebisa mungkin di mana bagian yang kalau memang lehernya masih bisa terjangkau, kemudian kita sembelih gitu kan, ya. Nah, ketika memancarkan darah dan dia mati, nah itu boleh dalam kondisi darurat ini. Jadi artinya ini tidak harus keempat urat yang tadi terputus, ya. Ini sekenaknya aja lah kalau bahasa kita itu. Sekenaknya yang mungkin bisa mengeluarkan darah, dan nanti hewan ini mati, itu boleh, ya, karena statusnya adalah hewan yang tidak mampu kita kuasai. Nah, yang berikut ini adalah hewan liar. Jadi kalau hewan liar lari gitu jangan kita sembelih. Tangkap dulu, ya, sudah berada di dalam kendali kita, baru yang. Nah, bagaimana kalau ada hewan berburu yang ditangkap oleh hewan yang dilatih untuk berburu? Kan ada anjing, ya, anjing berburu. Ketika dia ada orang berburu berhasil menangkap kancil, kancilnya itu dibawa oleh anjing, mati. Nah, itu gimana coba? Itu diperbolehkan. Karena memang anjingnya itu adalah hewan yang dilatih untuk berburu hewan. Jadi memang dia dilatih untuk membunuh hewan buruan. Tapi di kita saat ini hampir nggak ada, ya. Kita buru-buru mau berburu, nyari hutannya aja udah susah di sini, kan? Hutannya udah jadi rumah semua. Baik. Nah, ini yang tadi penjelasannya, ya, yang hewan terperosok ke dalam lubang. Jika ditinggalkan hewan yang telah disembelih mati dalam keadaan tidak terputus dengan sempurna urat nadi dan halkum, maka hewan tersebut tidak halal dimakan. Jika telah berhenti gerakan hewan yang disembelih dalam keadaan urat nadi dan urat halkumnya tidak terputus, kemudian dipotong-potong, maka hewan tersebut juga disembelih. Ini berarti dia tidak hayat mustaqimah, ya, artinya. Nah,
Hikmah daripada sembelihan itu sendiri, yang pertama melepaskan nyawa dengan mudah, tidak menyakitkan dan menyiksa. Jadi jangan sampai ketika kita menyembelih itu seperti kayaknya menyiksa gitu Pak ya. Diborok-borok sampai lama, itu hewan itu sampai tersiksa. Nah, makanya itulah kita harus memahami yang metode penyembelihan. Dapat mengeluarkan darah dan membersihkan daging darinya untuk menghindarkan penyakit. Nah ini, makanya di Islam ini sangat diperhatikan. Ketika dua pembuluh darah, vena dan arteri itu sempurna mengeluarkan darah, berarti darah yang mengalir di dalam tubuh hewan itu habis. Kalau hewan darah itu tidak habis, itu terserap ke dalam daging. Nah, darah yang mengalir kemudian terserap ke dalam daging ketika hewan itu sudah mati tersembelih, itu darah itu jadi bakteri dan kuman, Pak. Maka dagingnya tidak sehat. Jadi kita sama saja memakan daging yang ada kuman dan bakterinya. Makanya di dalam syariat Islam itu selain darah itu diupayakan habis, yang memancar, itu pada saat proses pemotongannya digantung lagi Pak ya. Digantung kaki belakang di atas supaya darahnya terus menetes dan sempurna habis. Nah ini sedikit saya sampaikan, ada penelitian di Eropa. Peneliti itu meneliti daging hasil penyembelihan yang dilakukan secara Islami, yang kedua tidak secara Islami. Kalau yang secara Islami kita sudah paham. Nah, di beberapa negara non Muslim seperti di Vietnam, itu saya pernah lihat videonya. Di sana kalau memotong-motong daging untuk dikonsumsi itu bukan disembelih Pak, tapi dipukul dengan palu yang besar. Kemudian sapi itu terhuyung-huyung, jatuh langsung seret. Nah, hewan yang dilakukan dengan cara seperti itu, kualitas dagingnya ternyata sangat buruk. Karena apa? Darah yang harusnya keluar dari penyembelihan itu tidak, dia menyerap ke dalam daging-daging si sapi tersebut. Tidak berapa lama daging itu sudah hitam dan juga sudah mulai menimbulkan bau. Itu yang mengadakan penelitian orang Eropa sendiri, bukan orang Islam. Kesimpulannya dia mengakui bahwa metode penyembelihan secara Islam itulah yang terbaik. Memastikan daging dapat disimpan lama. Nah, ini salah satu manfaatnya ketika penyembelihan dilakukan secara Islam ini. Mutu atau kualitas daging memang lebih bagus. Membedakan antara daging halal dan haram di antara sebagian orang Islam dan bukan Islam. Dilarang menggunakan alat yang diharamkan, menjadikan rasa ihsan pada binatang dan memupuk jiwa yang baik. Jadi di dalam memperlakukan proses penyembelihan juga itu kita harus memperhatikan faktor-faktor keihsanan. Ya nanti ada penjelasannya bagaimana hewan itu tidak stres, hewan itu tidak merasa terintimidasi dan lain sebagainya. Nah ini yang tadi saya katakan, ada penelitian yang dilakukan oleh Profesor oleh Dr. Hasim dan Profesor William Shu ya, dari Sekolah Perobatan Veteriner University of Hannover, Jerman pada tahun 78 ya. Hasilnya adalah untuk mencari kaidah terbaik, memastikan hewan yang mendapatkan daging yang segar. Mereka melakukan satu percobaan yang untuk mengetes penyembelihan yang dilakukan secara konvensional menurut syariat Islam dengan penyembelihan yang dilakukan dengan alat bantu. Nah sekarang ini sudah ada perkembangan ya Bapak Ibu. Ada hewan yang sebelum disembelih itu dipingsankan dulu, namanya stuning ya, alat setrum. Jadi setrum langsung stres jatuh, tapi itu langsung harus disembelih. Karena kalau enggak bisa hewan itu bisa mati karena setrum, bukan karena disembelih. Nah ini sebenarnya ditujukan untuk hewan yang
terlalu sulit untuk dikendalikan secara tradisional, itu diperbolehkan. Nah memang MUI fatwanya memfatwakan itu boleh, asal tadi ya faedah-faedahnya diperhatikan. Begitu sampai itu sudah terjatuh, langsung eksekutornya menyembelih hewan tersebut. Nah di sini dari hasil penelitian yang tadi, ya, hewan yang disembelih secara tradisional dengan yang melakukan alat stunning tadi ya, nah, ini hasilnya. Hasil tes hewan yang disembelih menurut syariat, ya, jadi tidak menggunakan alat stunning. 3 detik pertama tidak terdeteksi perubahan ya pada monitor ya, sebelum sama seperti sebelum penyembelihan. 3 detik kedua tercatat hewannya dalam keadaan tidur, terlena atau tidak sadarkan diri. Ini disebabkan karena pendarahan yang sudah keluar sempurna. Ini artinya setelah disembelih ya, setelah disembelih secara syariat 3 detik pertama ini tadi tidak ada menunjukkan perbedaan yang dirasakan oleh hewan tersebut. Yang kedua, hewan ini tidak sadarkan diri. Ketika sudah putus dia tidak merasakan apa-apa. Nah, kemudian setelah 6 detik di sini tercatat hewan itu tidak merasakan sakit sama sekali. Berarti penyembelihan yang dilakukan secara syariat Islam, hewan itu tidak merasakan penderitaan, tidak sakit sama sekali. Ya. Sedemikian perhatiannya Bapak Ibu ya, agama Islam di dalam memperlakukan hewan sembelihan. Nah, sedangkan yang dilakukan dengan alat pemingsanan, ya, electrical tuning, hewan tersebut pingsan setelah disetrum dengan alat tuning. Setelah disetrum ya, terdeteksi dari monitornya itu keadaan yang teramat sakit pada otak binatang. Ini kan berarti binatang itu menderita ya, kesakitan luar biasa. Jantung berhenti berdetak lebih awal sehingga menyebabkan darah tidak memancur sempurna, sebagian terserap ke dalam daging, sehingga akhirnya kualitas daging jadi kurang baik ya. Nah ini sabda Rasulullah dari riwayat Imam Muslim, kita baca terjemahannya saja. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan perbuatan ihsan pada tiap-tiap sesuatu. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Ini maksudnya apa? Bunuh tapi dengan cara yang baik gitu kan. Nah, ini konteksnya adalah ketika terjadi peperangan ya, umat Islam, ketika ada musuh berhadapan dengan kita, kalau kita tidak membunuh dia, dia yang membunuh kita, yang perang kan begitu. Tetapi ketika kita membunuh, jangan membunuh dengan cara yang menyakiti orang tersebut, atau orang tersebut sudah jatuh tidak berdaya, disalat saya gitu, disiksa-siksa, itu tidak diperbolehkan. Tapi harus segera dibunuh dan mati saat itu. Kalau hendak menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Tadi sudah kita jelaskan metodenya. Nah, di sini penekanannya, hendaklah salah seorang di antara kalian mengajarkan pisau dan menyenangkan hewan sembelihannya. Ini sampai diperhatikan seperti itu. Jangan sampai hewan itu tersiksa karena pisau kita tidak tajam. Nanti ada videonya ya. Nah, ini 5 prinsip bagaimana kita memperlakukan hewan secara bijaksana. Yang pertama, hewan sebelum disembelih itu kita perhatikan minumnya, makannya. Ya, ini kan besok mau disembelih nih kan, gitu kan. Tapi ada waktunya juga. 6 jam sebelum disembelih itu sudah tidak boleh dikasih apa-apa lagi. Ya. Jadi kalau kita mau nyembelih hewan misalkan jam 8 pagi, ya, berarti jam 7, jam 6, jam 5, jam 4, jam 3, jam 2
satu itu harus dipuasakan hewan itu ya. Jangan dikasih minum, jangan dikasih makanan. Jadi anak-anak nanti perhatian nih Bu. Anak-anak itu paling teman ngasih makan sapi, kambing gitu. Jadi perhatikan kalau memang mau disembelih pagi jam 8, itu jam 1, jam 2 itu sudah jangan dikasih apa-apa lagi. Kemudian bebas dari rasa ketidaknyamanan. Nah ini maksudnya tempat persinggahan terakhir si hewan tersebut buatlah seolah-olah dia berada di habitatnya gitu. Ya kalau sapi kan senangnya ada ya pohon, tanah gitu kan bawahnya gitu kan. Dibuat nyaman lah ya. Jadi jangan besok mau disembelih hewan sapinya dimasukin ke kamar yang ruangan ber-AC gitu. Dikasih spring bed, dikasih selimut. Nah ini sapi gak suka tuh Pak ya. Jadi sapi suka itu kayak di tanah ada rumputnya, ada pohonnya gitu. Bebas dari rasa sakit dan kesakitan ya. Ini artinya kita hindari ya proses penyembelihan itu yang menimbulkan rasa sakit dari hewan tersebut. Bebas dari rasa takut dan tertekan. Ini pengaruh juga. Terkadang anak-anak itu Pak, kalau kambing atau sapi itu mereka senang ya, ngumpul gitu kan, rame-rame. Itu sapi mengalami tekanan Pak, tekanan perasaan ya. Galau ya. Kalau anak-anak senang melihat hewannya, ini kambing gua nih katanya, besok dipotong gitu ya. Nah, yang kelima bebas untuk mengekspresikan perilaku alamiah. Nah ini tadi ya, menyediakan tempat tinggal dengan luasan yang mencukupi. Jadi jangan mentang-mentang besok mau dipotong udah mendesak-desakan gitu ya tempatnya. Jangan. Jadi tetap harus dia nyaman ya. Itu yang dikatakan 5 prinsip kebebasan. Ini yang disebut dengan keserawan, kesehatan dan kesejahteraan hewan ya. Jadi ada 5 unsur, 5 prinsip yang harus kita perhatikan di dalam memperlakukan hewan. Termasuk Pak, ketika hewan itu sampai dikirim ke sini, itu perhatikan saat diturunkan dari mobil. Ada pedagang yang pasti banyak kan dia nyiapin truk atau tangga untuk sapi itu turun Pak. Jadi pernah kejadian langsung didorong dari mobil, sapinya kepleset kakinya patah. Kalau sudah patah kan cacat. Kalau cacat tidak sah lagi karena hewan seperti itu tidak boleh cacat. Makanya perhatikan. Nah, untuk mengantisipasi takut kalau si pedagang itu gak nyiapin, kita siapin juga papan atau apa yang nanti kalau sapi itu turun dia gak langsung ngeganggu gitu Pak. Jadi ada truknya lah gitu. Siapin aja di sini. Nah, ini penjelasannya di dalam memenuhi kesejahteraan hewan, transportasi dan tempat transit yang layak. Ada hewan karena dipaksa berdesak-desak dalam satu truk, begitu sampai lokasi ada yang mati. Ada Pak, kambing 2-3 ekor mati kan saya. Kenapa? Karena dipaksain supaya irit transportasinya, nah didesak-desaknya. Kalau perlu berhasil mendatangkan hewan kurban sehari sebelum. Jadi jangan, kalau bisa jangan malamnya. Kalau malam mau besok mau dipotong malah meninggalkan, belum istirahat hewannya Pak ya. Jadi kalau di sini rencana motongnya hari Sabtu, ya itu Jumat udah sampai kalau bisa, gitu kan. Ya 2 hari nggak apa-apa, dipelihara di sini tuh lebih bagus. Bahkan kita bisa memastikan ya hewan tersebut ada apa gitu kan. Kalau misalkan oh ternyata ada cacat atau ada luka, ya kita minta ganti sama yang jual. Ya, tidak memberi makan minimal 6 jam sebelumnya ya. Ya minum sedikit boleh ya, tapi jangan terlalu dikasih banyak. Tidak mengasah pisau di hadapan hewan kurban. Ini kalau kita coba-coba, kita
sapi seret di depan sapi yang belum disembelih, itu bisa ngamuk Pak, bisa kabur Pak. Katanya kita ada divisi kurang dari kemarin itu buat manajanya, ada divisi kesejahteraan hewan belum ada. Emang sapinya tahu Pak Ustaz itu pisau? Tahu. Kalau nggak tahu tuh nggak mungkin kamu. Ya. Jadi dia bisa merasakan. Ya. Tidak menyembelih di hadapan hewan yang belum disembelih. Tahu, dia tahu kalau itu adalah pisau yang akan digunakan untuk menyembelih. Paling tidak hewan memang tidak punya akal, tapi dia punya insting. Nih, jangan di depan hewan yang masih hidup kita nyembelihnya, jadi ngeliat kayak itu. Nah, itu diusahakan nanti ada walaupun tempatnya terbatas, ya harus ada terpal atau apa. Jangan dipelototin di depan dia. Menajamkan golok atau pisau dengan setajam-tajamnya, menendang golok ke dalam air panas. Ya, setiap habis digunakan dibeli, merobohkan dengan cara yang baik, ya, jangan kasar maksudnya. Tidak menguliti, menyesek sebelum dipastikan hewan itu mati tersebut. Kan kalau dijaga walaupun tidak semua, ada beberapa kasus baru diserap temennya orang sukses, ya, karena memang dia digambarnya. Nah, setelah kita masuk ke perkara sunat, makruh berharap dalam sebelum. Yang perkara sunat dalam penyembelihan, menyebut nama Allah, menyembelih di siang hari, menghadap kiblat. Enggak. Nah, ini terutama nih para panitia. Pengertian menghadap kiblat, maksudnya udah paham belum? Hewan menghadap kiblat belum ya? Ya, jadi kalau karena ini saya belajar di sana, kita kan kiblatnya sana Pak ya. Kita kan kiblatnya ke sana. Di saya misalkan sapi gitu Pak ya. Itu ya, si sapinya begini. Ya, jadi jangan menghadap ke tempatnya, ke arah yang lain. Jadi suka, iya, kepalanya. Kita kan kiblatnya itu Pak ya. Ya? Iya, ini maksud saya kita kan Kiri apa kanan? kiri. Iya, ini kita umpamakan kiblatnya arah sana gitu. Saya sapi ini di sana, bukan di sini. Ya kalau di sini kiblatnya yang benar di sana, benar aja deh biar mami. Iya. Ini ceritanya saya sampai nih. Ya. Ini begini sampainya nih Mas posisi itu. Jadi jangan ngadep sono maksudnya. Jadi yang di kanan ini itu dada kirinya si sapi. Ustaz lagi dipotong tahun kemarin. Yang terakhir apa? Maksudnya yang baru mau diulang lagi kan? Nah itulah pentingnya pembelajarannya. Kalau yang belum tahu maklum ya Pak. Membaringkan binatang di atas rusuk kiri. Jadi yang di tangan ini yang kiri yang sapi. Ya. Kalau di tempat saya di sana kita ada alat perabonya memang. Jadi ada kerangkeng yang posisinya itu memang sudah kita atur sedemikian rupa. Mengendalikan hewan dengan cermat, ya. Menancapkan pisau sepanjang-panjangnya, tidak mengasah pisau di hadapan binatang sendiri, tidak menyembelih di hadapan yang lain, memberi minum hewan, ya. Jangan banyak-banyak nanti ya. Ya kalau perlu kita bersolawat. Nah, ini disunahkan yang menyembelih laki-laki, jangan emak-emak. Walaupun boleh, gitu kan? Boleh. Bahkan kalau di antara ibu-ibu ada yang mau belajar menyembelih, besok menyembelih belajar ya. Ada, boleh. Balik dan berakal. Jadi jangan yang gila disuruh nyembelih Pak.
Nah, ini perkara makruh. Ini perhatian ya. Tidak menyebut nama Allah walaupun sah tetapi makruh ya. Tidak menghadap kiblat kali pakai sikap itu. Makruh kalau nggak menghadap kiblat ya. Memperlakukan hewan dengan kasar ya, mengasah misal di hadapan kalau kata orang di biji mata si sapi gitu ya. Melakukan proses seterusnya sebelum hewan benar-benar mati. Ini kali saya bilang hewan kalau disembelih terus kita belum tahu pasti itu udah benar-benar terputus belum suratnya. Tim lainnya udah langsung datang, seret, cek, baru ini baru. Jadi pastikan dulu hewannya mati, tersembelih, barulah bagian lain, ya, divisi lain baru bergerak. Jangan sampai menyembelih sampai putus lehernya. Ya. Penyembelihan orang buta ke atas hewan yang mampu dikuasai. Jadi makruh kalau ada orang buta disuruh nyembelih. Takutnya salah potong. Ada nggak orang buta bisa menyembelih? Ada. Ada. Dia dulunya memang tukang jaga. Kemudian karena mengalami penyakit matanya jadi buta. Tapi dia mahir. Kalau dia sudah ditutup dengan sapi yang sudah direbahnya, dia baru tahu menilai hati yang serat bisa. Gitu. Karena memang dia ibaratnya udah hafal. Ya. Kalau kayak ibu-ibu ya biasa ngiris bawang, kalau udah jago sambil merem kan bisa ngiris bawang, bahkan sambil ngobrol ya. Nah, ibaratnya begitu. Tapi tidak disarankan kalau orang buta walaupun dia jago ya jangan. Nah, yang penting nih Pak nih, jangan lagi kondisi junub atau hadas besar. Jadi kalau malamnya habis nyunah, ya, malamnya habis nyunah nih, paginya mau motor, mandi dulu. Jangan nggak mandi, gitu ya, nggak sempat. Gitu. Baik, nah ini haram, Pak. Yang haram adalah menyembelih untuk selain karena Allah. Insya Allah di kita badan, ya, bertujuan untuk melakukan kesyirikan. Insya Allah tidak ada, tidak pernah dalam keadaan ihram, ya. Pisau yang tumpul hukumnya haram untuk digunakan menyembelih. Nah, ini yang berkaitan dengan wanita, Pak Ibu ya. Ini ada riwayatnya, ternyata. Ya. Yang diriwayatkan ya bahwa Nabi telah mendengar dari Ka'ab bin Malik meriwayatkan dari bapaknya, mereka pernah mempunyai kambing dan binatang tersebut dilepas di angonin, tapi dilepas gitu ya, nggak dijagain hasilnya. Jadi mungkin sila di kota Madinah. Salah seorang dari hamba wanita menyadari bahwa kambingnya itu berada dalam keadaan hampir mati. Ya, ini bahasanya agak-agak melesu Pak ya. Lalu dia karena nggak bawa golok, bawa pisau, cari apa yang bisa, ada batu, dipecahkan, ditajamkan, kemudian disembelihlah kambingnya sampai mati karena disembelih. Nah, ini jadi pertanyaan nih pada saat itu. Ya. Lalu temannya berkata jangan makan. Dia yang paling nyembelih itu jangan makan dulu. Dia mau nanya dulu ke Nabi. Ya. Aku bertanya kepada Nabi atau aku mengantar sholat untuk bertanya. Maka dia bertanya kepada Nabi atau mengantar sholat untuk bertanya dan baginda memberitakan agar makan. Jadi diperbolehkan. Nah ini kalau kondisi di kita, misalkan di depan jalan sana ayam kita ketabrak motor, ya, keroyokan. Kalau dijamin mati. Tapi kalau dijamin mati ketabrak, statusnya apa? Bangkai. Kalau kita lihat ayam sedang keroyokan itu segera ambil pisau. Kalau nggak ada pisau ada warung beli cutter itu, potong. Ya. Ayam tukangnya potong, ya, nggak apa-apa, ya. Daripada mati, ya nanti kita jelasin kan. Kalau mati haram ayam itu karena selalu bangkai. Tetapi kalau aman ayam, ya, kita nggak tahu ayam siapa gitu kan. Ketabrak keroyokan, sempat kita ambil pisau, kita potong. Alhamdulillah sesuai dengan syariat. Nah, kira-kira ayamnya halal atau haram gitu kan? Haram masih.
Kalau nggak saya sembelih mati. Jadi alhamdulillah sempat saya minjem pisau, saya potong. Alhamdulillah itu sudah terpotong sesuai dengan syariat. Nah sekarang ini silakan kata yang punya, ini buat ibu kan? Baru boleh kan begitu. Suruh ganti. Suruh ganti mah nggak tahu ditolak namanya. Kemudian kita nggak tahu lagi. Kalau yang punyanya nggak tahu gimana? Ya itu ada sanksi pak. Maksudnya nggak ada orang di situ. Ganti apa dia kalau punya anak nanti Kecuali di Kalimantan. Di Kalimantan ada orang bawa mobil nabrak anjing. Yang punyanya malah minta ganti 10 juta. Kemana? Iya ini anjing saya ini. Kalau beranak anaknya ini jatuh berbulu kata. Satu anak laku 5 juta. Ini ganti 10 juta. Nah, ini ada peristiwa yang terkadang terjadi. Ya. Bagaimana kalau ketika kita menyembelih sapi atau kerbau atau kambing, ternyata kambing atau sapi kebun itu hamil, ada anaknya di dalamnya. Ya, bagaimana hukumnya? Nah ini kata Rasulullah. Nah, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami menyembelih unta, lembu dan kambing, ya, ini berumpamakan. Kemudian kami dapati janin dalam perutnya, apakah kami membuangnya atau kami boleh memakannya? Beliau berkata, makanlah jika kalian mau, karena sesungguhnya penyembelihannya adalah dengan menyembelih ibu. Jadi ketika ibunya disembelih, di dalamnya ada anak, maka anak itu sudah hukumnya sudah tersembelih ikut ibunya. Jadi boleh. Jadi sayang kalau anaknya itu. Boleh kalau kambing ada anaknya, itu kan status sebenarnya kan kambing muda ya. Paling enak kita kalau disate kan. Nah, baik. Baby camping. Ini fatwa MUI yang tadi ya, nggak perlu kita bahas lagi. Ini yang MUI memfatwakan hukum studi yang tadi disetrum dulu itu boleh. Nah, tetapi memang tadi hasil penelitiannya, hasil lainnya kurang bagus. Ya. Studi, nah ini kesimpulannya. Sembelihan cara Islam adalah yang terbaik dan merupakan cara yang penuh penghormatan kepada hewan dan ihsan dalam penyembelihan. Pengusaha-pengusaha di RPH ini walaupun dia statusnya RPH, tapi hendaknya tetap memperhatikan kaidah-kaidah di dalam penyembelihan. Nah, baik, ini kita coba. Nah ini kita perhatikan. Ini kurbannya memang lebih afdol yang kurban itu yang mana? Tapi kalau nggak bisa atau nggak berani, dia minta tolong didampingi. Ya seperti contoh ini ada ya. Nah ini yang kurbannya baju putih nih. Nah ini eksekutornya, julehanya ya baju hitam. Bicarakan itu pisaunya tajam, selesai, ya kan? Itu kulitnya harus diregangkan ya. Ya, jadi supaya pada saat di pisau itu menyembelih dia langsung tarik di luarnya. Jadi harus ditarik ke kanan. Sama ini juga ya. Wah ini masih ya. Coba. Ini ya. Enggak, ini video. Oh video. Ini. Paspornya dari saya yang pakai. Ya ya. Ini tadi yang udah nih. Nah ini yang belum. Nah, oh iya. Ini tukang jaganya gemuk, ya. Tapi jangan sampai salah dijaga. Oke, kita ulang Pak ya.
Iya, Juleha. Tapi Juleha pun banyak kayak seluruh Indonesia. Jadi saya juga nggak kenal ya dari dulu. Seret. Nah, coba diperhatikan Pak. Jadi sebelum ini, nah ini dipastikan dirobek dulu kulitnya. Ya. Setelah kulitnya dirobek, kita perhatikan lagi sekali lagi. Nah, yes. Ya, ini metode tarik Pak. Jadi kalau metode tarik, memang dia harus begini. Kalau metode dorong, Dia begini. Seret. Cuma kalau metode tarik bukan begini. Yang pertama juga begitu. iya. Nah, ini kalau yang misalkan kita belum yakin dengan yang cara seperti tadi, nah ini seperti ini aja Pak. Ya, ini lebih apa? Lebih yakin kita ya, tidak akan gagal. Nah, ini kebetulan waktu itu saya nih Pak ya. Ini kok gini ya? Enggak, diulang lagi biasanya. Ini ada pesawat lewat kayaknya. Masih begini. Laptopnya ya. Oh iya benar. Nah, ini Pak ya. Ini kebetulan kalau di tempat saya alatnya itu udah lumayan memadai ini Pak. Jadi ada bentuk nekuk yang narik perkami lehernya. Ini enak ya. Nah, ini kebetulan sapinya sapi bima, jadi agak keras kulitnya. Ya. Sehingga kalau misalkan kita pakai langsung sekali, khawatir nanti gagal ya, putus. Ya, jadi kita gunakan dengan metode yang beberapa kali-kalikan. Iya. Tapi ini lihat nih Pak, ini yang saya katakan tadi salah satu unsur yang diharamkan. Pisaunya nggak tajam. Close dulu. Nah, Takutnya salah. sampai ganti. Ini jangan sapi itu Pak. Wah, misalnya sapi banget ini. Udah diganti pada pisaunya. Kalau tinggal sih pisaunya sebenarnya. Oh enggak. Nah, ini kasihan Pak kalau kayak gini. Itu kan manualnya nggak saja, kalau sapinya begitu. Tekniknya Pak, teknik potongnya. Sepertinya yang pertama kalau kita lihat itu goloknya kayaknya kurang tajam. Nah, yang kedua saya lihat orangnya juga kayaknya teknik kan kalau kita lihat kan kayak pencicilan gitu Pak yang motongnya. Nih kita lihat gimana tuh ini ya. Nah, tuh. Oh biasa potong ayam gitu. Katanya tidak. Pisaunya kayaknya kecil banget ya. Loh. Banyak saya. Iya ini tadi katakan diharapkan. Oh. Takutnya pisaunya beli sama yang keliling. Pisaunya beli sama yang keliling takutnya. Yang 70.000. Nah, dia apa? Ini kata si samping ya. Ayo gue pengen tahu kalau bisa. Kalau saya tidak ganti sekarang gitu. Nah, untuk ngetes pisau, ini Pak. Jadi jangan pisau kita
tes pakai tangan kita, apa tuh? Ambil kertas, kalau pisau atau golok itu mulus memotong kertas, Kalau nggak setajam itu nggak boleh ya coba. ya usahakan setajam ini gitu. Usahakan setajam ini. Ya makanya memang pisau juga kan ada kelas-kelasnya Pak ya. Kalau yang di pinggir orang keliling ada yang cuma 60.000, 70.000 gitu kan. Kemarin saya habis di sini nih pisau. Biasa ditampilin seorang saya ikutin semuanya ya tempat itu saya oh bisa potong bawang aja Yang pede ya. saya katanya Ya, alhamdulillah lebarannya Jumat Ustaz. Jadi Iya. Sabtu sampai Minggu. ya insya Allah kebetulan Jumat hari H saya Menjadi apa namanya penyuluh di Al-Ukhwah. Jadi seperti saya bilang tahun lalu di Al-Ukhwah di Palem Sufi itu saya yang memilih. Tapi tahun ini sudah ada kader yang berani, katanya dia siap, tapi minta didampingi dan diarahkan dulu. Jadi besok Jumat saya di sana. Kemarin saya dengar udah 17 sampai 18 ekor gitu ya. Sampai yang udah. Tahun lalu 16 ekor saya nonton. Nah tahun ini sudah ada kader 2 orang yang siap. Jadi, beberapa minggu lalu sudah sempat saya briefing ya. Dan besok insya Allah. Nah, jadi di sini pun tahun depan kalau bisa pakai ini yang motong. aja kali bisa Pakai karya juga boleh. Ya, gitu. garansi tapi Selainnya udah habis tahunnya. Selainnya udah habis. setelah itu sudah habis dia bentar Ini lampunya nyalain. Jangan kepikiran jangan lagi. Rumah-rumah gua. Mohon maaf Pak Hafiz, Pak Hafiz yang nggak kelar. Ya Pak Hafiz, gitu. Awal ini dulu. Ya baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa apa namanya pembelajaran yang telah kita ikuti. Semoga apa yang sama-sama kita ikuti tadi intinya adalah bisa kita ambil pelajarannya. Dan sebagaimana tadi saya katakan, misi dari kami Julema itu adalah syiarnya bagaimana mengedukasi, mengkaderisasi dan pada akhirnya bisa menghasilkan juru sembelih yang sesuai dengan syariat minimal setahun sekali pada saat kurban. Ya makanya ada juga istilah namanya rojali. Selain juleha ada rojali Pak. Rombongan jagal setahun sekali. Nah, ini dia ya rojali. Itu cuma kalau itu angka aja ya. Mungkin nanti kalau ada yang mau didiskusikan ya, kita tutup dulu aja Pak ya, nanti sambil berjalan. Kasihan ini kopi sama hidangannya mau dicobain ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Tapi sambil makan. Oh iya. Oke, berarti kalau ditutup dulu. Ya, Ya silakan, mungkin ada yang mau didiskusikan. ya sambil makan aja Ustaz. Silakan Bapak Ibu yang barangkali ada yang mau disampaikan atau ditanyakan.
Dari ibu ada mungkin. Ya Ustaz, ini maaf ya ada titipan pertanyaan saya. Masalah kaki ataupun kepala itu apakah boleh dibagi-bagikan begitu saja atau memang harus dibagikan sesuai dengan syarat-syarat atau rukun begitu Ustaz? Jadi ada yang mungkin tanya nih teman-teman. Baik, kaki, kepala itu kan sebenarnya masuk di dalam unsur hewan kurban itu juga Pak ya. Jadi sebenarnya kaki dan kepala itu juga secara status hukumnya itu adalah bagian yang memang harus dibagi-bagikan. Nah, tetapi beberapa kali kalau nggak salah saya pernah menyampaikan, kan pekurban itu ada jatah sepertiga gitu Pak ya. Sepertiga dari hewan kurban itu si pekurban itu boleh menentukan. Nah, kalau yang kepala dan kaki itu dimasukkan sebagai bagian dari jatah si pekurban, nah kemudian si pekurban itu istilahnya mengikhlaskan, merelakan untuk diberikan kepada, karena juga orang ada juga yang malas mengolah kaki, mengolah kepala gitu ya, karena memang repot juga kalau nggak punya keahlian khusus ya susah juga mengolah kepala sapi gitu ya. Nah, jadi setelah itu oleh pekurban, kalau sapi kan berarti 7 gitu ya. Kita anggap kita masukkan kaki dan kepalanya itu adalah ke bagian sepertiga dari ahli kurban. Nah, nanti ahli kurbannya itu sudah sepakat ikhlas, itu mau dikasihkan ke siapa saja boleh gitu. Tetapi kalau dipesan misalkan itu kan jaganya ini, nanti saya minta kakinya gitu kan, saya minta kepalanya, apalagi kalau itu dijadikan sebagai bayaran. Nah itu nggak boleh, karena si tukang jagal itu mengambil upah tidak boleh dari bagian unsur hewan kurban, karena itu memang ada kafalahnya. Makanya kita panitia itu kan ketika mengkoordinir hewan kurban, misalkan per orang kena 3.800.000, itu sudah termasuk biaya pengolahan penyembelihan. Nah biasanya itu ada disisihkan 1 sampai 1,5 juta biaya di luar pembelian sapi. Ya untuk operasional. Nah, itu si tukang jagal dari situ mengambil upahnya di luar dari sapi. Nah, tetapi seperti saya katakan, ketika daging yang lainnya, unsur-unsur yang ada di dalam daging sapinya itu sudah diatur sesuai dengan ketentuan tadi, itu boleh si tukang jagung, tukang potong itu diberikan sebagai bentuk hadiah. Kan daging sapi itu sepertiga untuk pekurbannya, sepertiga boleh dibagikan untuk warga sekitar, ya, termasuk yang mustahik ya, yang pakai miskin. Yang sepertiganya untuk mustahik, yang sepertiganya boleh untuk warga sekitar, termasuk kalau ada warga di sini yang non muslim, itu sebaliknya dibagi juga. Ya. Itu hikmahnya di kompleks saya dulu ada non muslim, setiap Idul Adha kita kasih, nggak lama masuk Islam. Kemudian kalau berikutnya kurbannya ikut kurban. Nah inilah makanya dikatakan kurban ini juga adalah salah satu bentuk syiar, ya syiar dari Islam. Jadi intinya tadi itu beberapa pertanyaannya, sebaiknya kepala, kaki dan kaki itu dimasukkan aja dulu ke sepertiga bagian dari kurban. Setelah itu yang mau disedekahkan, mau dihadiahkan, mau itu silakan aja. Ya misalkan ini kepalanya nggak ada yang mau ngolah, ya Ustaz di sini nggak bawa pulang. Ya kalau mau suruh pulang ya saya pulang gitu kan. Dimasukkan ke dalam bagian mustahik bisa? Kalau bagian dalam mustahik harus dibagi lagi gitu. Tapi kan biasanya panitia itu kan kalau kepala itu kan utuh Pak ya, nggak dipecah-pecah gitu kan. Nah, makanya tadi dimasukin dulu aja ke sepertiga bagian dari pekurban. Nah nanti soal pekurban hanya mengambil bagian-bagiannya aja ya, kepala dan kakinya itu ya terserah, mau disedekahkan, mau dihadiahkan gitu. Jadi kaki dan kepalanya itu masuk
hak sepertiga si pekurbannya. Nah, pekurbannya mau ambil bagiannya dia itu terserah dia. Nah, kepalanya mau dihadiahkan, itu nggak apa-apa. Jadi seperti itu Pak ini ya, solusinya gitu. Termasuk kulit Pak. Kulit juga bagian dari unsur hewan kurban. Jadi jangan kulitnya itu dipakai buat bayar, bukan apa gagal itu namanya. Nah, makanya kalau di saya itu sebelum hari penyembelihan pekurbannya kita kumpulkan gitu, seperti ini kita kumpulkan gitu kan. Nah kemudian kita sampaikan bahwa kulit, kepala, kaki itu masuk ke sepertiga jatah pekurban. Kalau pekurbannya ini mau mengambil nanti ya silakan. Kalau misalkan pekurbannya mau mensedekahkan ke panitia, ya berarti kan sudah disedekahkan ke panitia. Nah berarti sudah kita minta keikhlasannya. Nah insya Allah itu sudah boleh. Jadi nanti si pekurban itu misalkan dia hanya mendapatkan bagian-bagian mentaknya gitu kan, ya nggak apa-apa gitu kan. Jadi dia sudah mengikhlaskan kulit dan ininya tidak diambil oleh dia. Tapi kalau dia mau ambil ya nggak apa-apa. Misalkan bapak sebagai pekurban nanti saya mau kakinya satu biji, ya nggak apa-apa. Karena itu memang hak pekurban. Ya Bapak sekalian, kalau memang ada yang perlu ditanyakan aja ya. Ditanyakan dari ibu juga, kalau nggak ada ditanyakan mungkin ada Iwan yang tahu ilmunya. Iya, tadi ada hal yang disampaikan bahwa 6 jam sebelum sembelih itu nggak boleh kasih makan. Itu kira-kira alasannya kemana saja? Kan biasanya juga di sini berapa kali kita menyelenggarakan itu ya kita kasih makan seperti biasa sebelum disembelih. Iya. Baik, mungkin yang pertama karena kita mungkin belum tahu ilmunya sehingga kita walaupun tidak apa-apa, tetapi pengarahan dari praktisi ya termasuk para dokter hewan itu. Jadi saya waktu mengambil sertifikasi guru sembelih halal itu pematerinya selain dari UI Kabupaten, ada dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang menangani peternakan, juga ada dokter hewan. Ternyata memang dari arahan si dokter hewan yang sudah melakukan penelitian itu tadi karena ujung-ujungnya sih untuk menghasilkan sembelihan yang sempurna sebenarnya. Ya. Oke, tadi dikatakan kalau dikasih minum masih boleh, ya, tapi jangan terlalu banyak. Ya, tapi kalau untuk makan itu harus sudah dicetak 6 jam sebelum disembelih. Ya, pasti akan ada hikmahnya. Karena kalau saya analogikan ketika dulu saya sakit dan dioperasi, itu puasanya lupa 6 jam nggak boleh makan, nggak boleh minum. Jadi waktu itu saya dioperasi jam 3 pagi sebelum pembiusan, itu jam 10-11 malam udah nggak boleh minum sama sekali. Nah itu salah satu ya mungkin syarat ya yang harus dilakukan. Ya insya Allah kalau itu merupakan satu ketentuan dari ahlinya ya saya yakin itu untuk kebaikan kita semua gitu. Ibu-ibu nanya mau nanya? Ini ketawa dulu, kalau udah ketawanya boleh nanya. Ketawa dulu kalau udah ini beres baru. Ustaz mau tanya, idealnya harusnya gimana ya supaya nggak salah? Yang dipikir. Iya. Itu idealnya gimana? Ya kalau mau idealnya sih kan tadi saya katakan semua yang ada di unsur hewan itu adalah
harus didistribusikan ke yang berhak menerimanya dan sepertiga bagian itu maksimal ya, bukan berarti harus sepertiga ya kurban itu. Bahkan kalau di saya tidak sampai sepertiga, jauh sekali sepertiga gitu ya. Sepertiga si kurban itu boleh. Nah yang sisanya itu diatur ya, untuk yang berhak menerimanya, juga untuk tetangga-tetangga di sekitar kita, dan kita mau hadirkan ke siapa saja boleh. Nah, berarti idealnya memang kulit itu masuk ke dalam bagian, tapi ketika diambil kemanfaatannya, dulu pernah juga di saya karena ada perdebatan seperti ini, ya kan kulitnya kita masukin aja, kita potong-potong, kita masukin ke kantong daging yang dibagikan keluarga. Tapi pengen ini ngapain kulit gitu kan dari nah akhirnya supaya kita ambil manfaatnya tadi itu dimasukkan ke jatahnya si kurban, kemudian berdasarkan kesepakatan dan keikhlasan. Nah ini mau diapain ini ya udah kata yang kurban saya sedekahkan untuk panitia kurban sama panitia sih. Kalau kulit biasanya dibikin beduk biasanya, dibentang ya, dijemur, nanti untuk beduk. Nah, atau kalau misalkan panitianya sepakat dan untuk disepakatan panitia, ada orang datang nyari kulit dibeli, gitu ya, ya nggak apa-apa. Nanti hasilnya itu untuk misalkan untuk kas masjid, atau memang sudah haknya si panitia yang disedekahkan oleh ahli kurban, ya sebenarnya nggak masalah. Gitu. Yang penting diminta keikhlasannya dulu, gitu aja. Dan kita juga lihat perhatikan kemanfaatannya, kemaslahatannya. Gitu. Jadi seperti itu ya. Yang dimiliki sepertiga itu berdasarkan kiloannya atau bisa langsung. Kalau kambing kan itu paha misalnya gitu. Kalau sapi itu apakah dihitung kiloannya dulu baru sepertiganya atau seperti apa? Atau dikira-kira gitu? Iya, jadi kalau asal muasalnya sih sepertiga bagian itu adalah seluruhnya sebenarnya. Jadi misalkan kambing ya, kalau kambing ini kan untuk satu kurban ya, satu kurban. Jadi dari seluruh bagian kambing itu, nah itu diperkirakan sepertiganya apa sih gitu kan? Mana aja sih? Yang boleh saja misalkan kita ambil paha kanan bagian belakang, ya. Kalau itu diperkirakan sudah mencakup sepertiga dari keseluruhan, ya itu sepertiganya gitu. Nah, cuma memang kita tidak bisa betul-betul menentukan secara eksak sepertiganya angkanya sih kan gitu. Kalau mau detail ya, misalkan kepala itu masuk berapa bagian dari keseluruhan gitu kan? Nah itu paling kita kira-kira saja sebenarnya. Nah supaya tidak salah, biasanya kalau perkiraan ke situ kita jangan lebihin tapi kurangin gitu. Oh sepertiga misalkan kalau kita tadi kembalikan ke kambing, pangkat bagian belakang sama ininya sedikit nih gitu kan. Kalau kita takut nanti kelebihan dari sepertiga, ya sudah bagian paha kesininya aja gitu kan. Nah begitu juga untuk sapi, nah nanti kita perkirakan aja gitu. Nah sepertiganya, misalkan kepala, kaki 4 ya. Apakah itu sudah, ya pasti sih kalau cuma kepala dan kaki itu ya belum masuk sepertiga dari unsur hewan sapi itu sendiri. Bahkan kan yang utamanya kan sebenarnya dagingnya gitu. Dagingnya itu sebenarnya yang nanti sepertiga itu. Sepertiga kan kalau sepertiga dari seluruh sapi berarti kan itu untuk 7, ya kan, untuk 7 orang gitu. Jadi bukan sepertiga kurang dari sapi kalau sepertiga kan. Sepertiga dari sapi keseluruhan itu jatah 7 orang yang kurban. Misalnya ya, kita tahu berapa sapi itu katakan 200 kilo kalau hidup gitu Pak. Iya, ini bisa nggak? Kira-kira kita hitung sepertiga dari 200 kilo itu yang diperlukan
Bisa. Jadi misalkan sapi itu ditimbang hidup ada 200 kilo kan gitu. Nah, kita ambil sepertiganya supaya gampang jangan 200 kilo. 210 gitu kan ya. Nah, berarti kalau 210 kan 70 kilo tuh. 70 kilo. Kalau kita ambil dari kepala dan kaki 4 sama daging, itu juga banyak banget tuh dapatnya si kurbannya itu ya. Insya Allah tetap lebih banyak dari satu bagian yang menerima selain kurban. Makanya tadi kalau kita mengambil maslahatnya kan kita berkorban sebenarnya juga lebih mengharapkan keridhaan, ya kan, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun kita tetap diperbolehkan mengambil seperti itu, tetapi rata-rata kalau di kami ini ya tidak persis seperti itu. Biasanya kita hanya lebih banyak sedikit aja dari kantong-kantong yang untuk warga. Kalau kantong-kantong untuk warga biasanya kita sekilo tuh dagingnya, daging utuhnya ya, daging utuhnya sekilo. Kita kurbannya kayaknya cuma 2 kilo, cuma 2 kilo. Nah, tetapi kepala dan kakinya itu sudah masuk ke dalam sepertiga hak si pekurban. Nah, itu terserah misalnya si pekurban mau dikasih disebutkan ke siapa itu seperti itu. Insya Allah itu tidak lebih, tidak melebihi porsi sepertiga secara keseluruhan. Kalau misalkan kayak tadi sepertiga itu kayak pengalaman yang kemarin, misalkan kan tadi kata Pak Hafiz 200 kilo hidup dibagi sepertiga, tapi kan itu 200 kilo itu hitungannya belum bulu kaki dan lain-lain. Tapi yang diambil buat pengkurban atau yang kurban itu dagingnya aja gitu, pure daging. Akhirnya yang buat dagingnya nggak ada, yang bulu daging itu daging semua gitu. Karena 210 kilo kita anggap sapi hidup itu kan termasuk perut, termasuk jeroan, termasuk tulang gitu. Makanya kita di sini mensiasatinya daripada kita nanti mengambil lebih, kalau misalkan untuk yang dibagikan itu daging utuh sekilo, untuk yang kurban 2 kilo, kali itu ini kan baru 14 kilo daging utuhnya. Ya, ditambah dengan kepala dan kaki, insya Allah itu belum melebihi. Ya, jadi jangan sepertiga diambil dari daging utuhnya ya, buat yang kurban itu. Nah, buat yang dibagi-bagi ya sedikit tulangnya itu. Iya, bahkan kalau tulang itu kan nggak masuk gitu Mas sebenarnya. Tulang itu tetap sih dimasukin ke ini, cuma itu hitungannya ekstra aja gitu. Tulang apa? Bahkan kalau misalnya jeroan juga nggak dimasukin ke dalam pembagian, cuma yang mau ya silakan gitu. Kalau sudah tidak ada, ibu-ibu. Ini hanya terkait tadi Pak Ustadz yang di video-video itu kan kata tadi kata Pak Ustadz, malahan ketika binatang turun dari mobil pun jangan sampai cacat, karena itu tidak boleh. Pertanyaan saya adalah ketika itu terjadi, misalkan karena kadang kan sapi di sini kita manual ya ditarik pakai tambang, gimana caranya tiduran, akhirnya ditarik kaki patah misalkan. Ya kita potong aja karena udah namanya udah itu kita nggak tahu-taunya nggak diterima gitu. Nah itu siapa yang bertanggung jawab Ustaz? Apakah ketua panitia? Kalau mengamanahkan ke ada panitianya ternyata terjadi seperti itu, gitu Pak. Pernah bagaimana nih? Jadi kemungkinan tahun kemarin gitu Pak Ketua. Masih nggak ada Bang. Maksudnya kalau kejadian seperti itu apa yang kami gitu Ketua DGM. Jadi memang di sini juga ada kriteria juga. Ketika hewan diturunkan, kalau dia misalkan jatuh terus, kalau masih lecet-lecet aja, ada walaupun ada luka, itu masih diperbolehkan untuk dilanjutkan. Tapi kalau sampai patah, itu tidak boleh karena udah cacat namanya. Nah sekarang bagaimana kalau pada proses penyembelihan pelabuhannya itu gitu? Ya nggak bisa.
menjual begitu diterima setelah terima utuh. Rusaknya karena panitia. Ya panitia tentunya makanya harus hati-hati jangan sampai terjadi seperti itu. Panitia nantinya karena kan udah diamanatkan kan gitu. Apalagi kalau misalkan panitianya itu masuk dalam kategori yang menerima upah misalnya. Nah itu harus bertanggung jawab. Ada yang rapi. Berat. Ya semua ya keduanya doang kasihan. Pak Ustadz, Ya. untuk teknis besok kan kita percayakan ke tim Pak Ustadz nih, Guleha gitu ya. Job desk-nya pembagiannya atau apa nyampe apa besok yang kita akan dapatkan? Mohon penjelasan. Iya. Jadi sebenarnya ada kawan saya yang mau tadinya rencana mau ikut ke sini Pak Ustadz Rahmi, yaitu tim saya juga. Cuma tadi saya tunggu sampai maghrib. Dia kan kemarin memang pulang ke Ciamis karena ada urusan. Katanya insya Allah sore udah nyampe, jadi bisa ikut di sini. Tapi tadi habis maghrib satu rumahnya masih dikubur dari luar rumahnya. Kalau dikubur dari luar kan belum pulang berapa hari. Nah ini terpaksa saya tinggal. Nah, jadi untuk pembagian teknis tugas ya, dalam tim nanti, ya. Intinya kalau kami itu mulai dari membawa atau mengirim sapi ke tempat yang akan kita jadikan untuk merobohkan, yang berarti perobohan kita yang melakukan penyembelihan, penyesetan, nah kemudian memisahkan daging dari tulang. Daging dari tulang kita pisahkan. Nah jeroan itu nggak kita urusin. Jadi setelah kita lepas dari perut si sapi, baru terserah gitu kan ya. Karena memang kalau jeroan nggak masuk ya dalam gitu kan. Nah untuk memotong-motong yang akan dimasukkan ke kantor-kantor pembagian itu panitia lokal. Gitu. Nah cuma kemarin ada kesepakatan untuk tulang-tulangnya kan agak susah. Nah jadi itu tulang-tulang pemotongan tulang-tulang itu masuk ke kami. Insya Allah nanti kami akan membawa alat mesin pemotongnya. Jadi pakai mesin pun nanti memotongnya krek gitu kan. Seperti itu. Nah berarti untuk menyediakan tiang-tiangnya itu dari sini Pak. Tiang untuk bantu bagi tempat untuk terpalnya itu harus dibesarkan. Kalau nanti barangnya mau sistem ditampung di lubang, ya yang menggali juga dari panitia sini yang menggali lubangnya, yang untuk menampung barangnya nanti. Nah, dalamnya 1 meter sih cukup, 1 meter aja cukup. Nah, 1 meter, ya diameternya sih 60 kali 60 aja, 60 kali 60 satu keramik ini lah ya, sepakat keramik ini yang kita lakukan 1 meter. Lebih dalam lebih bagus, tapi saya rasa 1 meter cukup. Dan kira-kira tanahnya ini Pak, dia bisa langsung menyerap darah Pak. Ya kalau bisa langsung menyerap darah, ya misalnya nanti langsung dijemput Pak. Kalau misalnya sih memang udah kita buat bak penampungannya dari semen gitu kan. Jadi setiap nyembeli yang darah, kemudian yang untuk jeroannya, kalau kita kan jeroannya agak yang bagian membersihin ya. Nah isi perutnya, rumput-rumput yang jadi kotor itu ditampung juga di satu bak itu. Nanti beberapa bulan kita angkat, itu jadi pupuk. Kita masukin ke pohon-pohon kayak ini. Alhamdulillah semua. Dan mangganya kita setahun berapa kali panen masalah itu? Udah panen. Panen sama orang-orang. Panen nggak masalah itu. Mangga juga yang kita kasih pupuk bukan sedikit sapi. Darah sama jeroan itu Nah kita bisa. Darah dia kotak sendiri, isi jeroan kotak sendiri. Jadi ada sekatnya dia. Nah kalau darah yang di saya itu ada satu kotak lagi, nanti dia menyerap secara ini ya, secara alamiah gitu
setengah 2 pagi kayaknya kita. Jam 2 Pak. Setengah 10. Hampir setengah 3. Ini setengah 2 pagi soalnya di sini. Setengah 3 loh, setengah 3. 9. Minimal 9. Nanti kalau Pak Sarijo ini namanya, kalau dia YouTuber khusus dia. Kalau dia ikut ya berarti dia di luar ini tapi masuk tim kita YouTuber. Bagi 10 sama miliar. Iya 10. Bebo 10 tuh channelnya. 10 dari Juleha. Timnya Bu Soleha. Ya. Siap. Ya, untuk antisipasi dilebihin 11-12 kan. Masih kotak jadi 13. Masih ada yang tanya? Udah nggak ada? Mau dibantu ini Ustaz kemarin. Oh iya, nama-namanya udah ada Bu? Nama-namanya. Nama-nama yang korban kalau di sana Itu di WA-nya pakai tadi ya. Sekretaris mana sekretaris? Budget. Kalau namanya ada tapi belum bayar. HP-nya kasih Pak Ustaz. Oh iya, iya. Ini jadi gini Ada. Itu kasih Pak. Kan ini. Langsung aja ke ini. Tapi ada dia seperti Kalah nomor 12. Yang saya untuk ada dua. Aduh, malah pinter lah. Apa ini? Oh iya. Tapi sapi-sapinya belum kawan ya? Sapinya udah ada Pak. Udah ada. Pakai kok. Iya ya, sapi ini punya si A, B, C, D, sampai jualan udah ada ya. Betul ya. Sapi perorangan 1 Bapak Farid. 1 ekor ini maksudnya apa? Sapi sendiri ekor. Jadi mantap. Oh dia 1 ekor sapi atas nama Bapak Farid, Ketua Panitia. Oh, Insya Allah. Tahun depan 2 Tapi ini kan bisa 7. Nanti mau keluarganya atau apanya? Gitu. Kota apa dia? Saya istri dan karyawan saya gitu aja. Oh, gitu. Jadi Pak Farid, istri dan karyawan. Anak? Anaknya 1. Anak 1 ya. Ini kita konfirmasi dulu ya, sampai perorangan Bapak Farid ya. Kami ditujukannya Bapak Farid, istri, anak dan karyawan. Sampai A, Bapak Elin, Bapak Iwan Kurniawan, betul ya? Bapak Hafiz, Bapak Jakaria, Bapak Yanto, Bapak Nurrohim, Bapak Wahyu. Kemudian sampai B, gimana? Oh iya Bapak. Bapak Purwo buat Fitriana binti Joswan ya. Bapak Agus Samujaman, Bapak memang sih nggak akan salah kirim juga sih. Kalau ngomong itu nggak akan salah catat gitu kan. Tapi minimalnya harus lebih Namanya salah tuh Pak. tertib gitu. Yang
Ibu Ika. Imam siapa itu? Untuk orang tuanya ini. Ibu Rani ini siapa? Istrinya. Oh, istri. Sebenarnya ini terlalu. Oh yang kasual. Apa istrinya atau anaknya aja buat ini nggak membantu. Masya Allah. Masya Allah. Tapi kalau belum bayar, Ya itu urusan dengan panitia. iya. Coret aja Pak Ustaz jadi. Usahain memang orangnya. Bapak Arwin yang Triani buat anak Safa Fidelia Nada ya. Bapak Arwin buat Ibu Nuria. Ini anak saya bisa menjadi. Kalau bayar duit itu. Ini Bapak Arwin ya. Bapak konfirmasi nih. Bapak bilang ya namanya. Oke. Nama saya sepotong konten itu. Salah Elin. Yang mana Pak? Bapak Elin tadi Pak. Iya di sini saya terimanya begitu. Gak apa-apa Ustaz. Elin Aprional. Yang salah pada tadi. Elin Aprional ya. Elin Aprional. Betul. Oke. Jawab saya. Baik Bapak Ibu, kita berdoa dulu ya supaya hajatan kita berkorban. Ini betul-betul yang pertama kita berkorban dengan lillahi ta'ala. Yang kedua tentunya dari dasar keikhlasan ya, sehingga apa yang diharapkan nanti yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa didapatkan oleh Bapak Ibu yang berkorban. Baik, mari kita membacakan surat Al-Fatihah. Alhamdulillah wa likulli niyatin shalihah ila kharatin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa awladihi wa zurriyyatihi wa ila al-baitil kiram ajma'in. Sayyidina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma taqabbal hadhihi al-udhiyah min Bapak Farid Sekelan wa istri, anak dan karyawan dari Bapak Farid. Syairul Bainahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk sapi yang kedua didapat dari Ahlul Qurban Bapak Eni Aprional, Bapak Tuan Kurniawan, diperuntukkan untuk Muhammad Andi Novansyah, Bapak Hafiz, Bapak Zakaria, Bapak Yanto, Bapak Nurudin, Bapak Wahid Syaikhunillahilahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berikut dari Bapak Niki, Bapak Dadan Konurudin, Bapak Purwo untuk Fitriana binti Jaswan, Bapak Agus Sabu Jagat, Bapak
khairullah. Syaikhul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang disampaikan Kursi dari Bapak Firdaus Nazulan, Bapak Ibu untuk Ibu Rani Suparti dan Ibu Ika, Bapak Arya Triadi, untuk anak Safa Fidel Yaneda, Bapak Arif, untuk Ibu Nuni Dian Rahmawati, Bapak Gilang Cahyo Wisowo, Dewi Cintika, untuk Sayyidah Luki Isniat bin Almarhum Bani Oktaviano, Munira Wajasri Bani Wibo binti Bobo Bani Wibo. Syaikhulillah Yahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdimu biha jami'al hajat wa tutahhiruna min jami'i syai'in wa tarfa'una biha indaka al-darajat wa tuballighuna biha as-salat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma taqabbal hadhihi al-udhiyah Allahumma minka wa laka wa taqabbal min hadhihi al-mazkurah. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Ya Allah, terimalah korban dari seluruh anak korban yang telah disebutkan nama-namanya tadi atas keikhlasan dan semuanya mengharap keridhaan dari Engkau, ya Allah, ya Rabbal alamin. Allahumma taqabbal hadhihi al-udhiyah min hadhihi al-mazkurah, ya Allah, ya Rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salatana wa min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka lana wa anfusana wa nahlana wa nahlana wa nahlana wa kulli shay'in a'taytana. Allahumma ij'alna rahiyakum fika nafika wa rahmatika wa jiwarika wa biyatika wa kulli shaytanin marid wa jibalin munib wa jibalin wa jibalin min syarri kulli syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyah wassalamah wa hakimna bil taqwa wal istiqamah wa a'inna min mujadalatin nadamah innaka antas sami'ud du'a. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisyirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bil Islam wa sabbitna bil ma'rifah. Allahumma sabbitna min daril dunya ila daril akhirah ya Allah ya Allah bi husnil khatimah wa rahmatullahi subhanaka Allahumma wa bihamdika assalamu alaikum wa alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, demikian Bapak Ibu rangkaian yang telah kita ikuti yang mulai dari pemaparan tentang fikih dan manajemen korban serta doa bersama. Setelah ini kita
mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kurban dari Bapak Ibu sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tutup acara ini dengan baca hamdalah dan akhir majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.